Api menghanguskan permukiman padat di Gambir, Jakarta Pusat. Pemilik rumah tak kuasa menahan kesedihan. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota membuat permukiman dan jalan terendam banjir. Lupa teman kau. Aku pernah lupa. Video kekerasan terhadap anak panti asuhan yang masih di bawah umur ramai di dunia maya. Pelakunya diduga merupakan salah satu pengurus panti asuhan. Pesawat Lion Air tujuan Kupang, Surabaya sempat gagal terbang setelah ponsel salah satu penumpang terbakar. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syahrin Ontri Farza kembali berjumpa di Fokus Pagi hari Minggu. Hari ini hari Senin 27 Februari 2023. Ya, di awal pekan ini 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita mulai dari informasi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ini tiupan angin kencang serta kondisi rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api yang melalap permukiman padat penduduk di Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu petang membuat suasana jadi mencekam. Tiupan angin yang kencang serta kondisi rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar. Belakang tiba-tiba api udah gede. Oh, apa itu dari listrik atau apa, Bu? Nggak tahu deh, kita belum tahu. Ada ledakan atau gimana, Bu? Nggak tahu juga ada ledakan sih, kayaknya ada gas juga ada kayaknya deh. Rumah Ibu kebakar? Belum nih, rumah saya ini. Rumah saya ini, belakang kecil rumah saya. Peristiwa itu membuat penghuni rumah tak kuasa membendung kesedihan karena harus kehilangan tempat tinggalnya. Sementara warga lain berupaya menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diperkirakan puluhan rumah semi permanen hangus terbakar. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Jago merah yang menghanguskan permukiman padat penduduk di kawasan Gambir, Jakarta Pusat berhasil dipadamkan. Sementara itu ratusan kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal mengungsi di SPBU sebagai tempat penampungan sementara. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terus berupaya memadamkan api yang menghanguskan permukiman padat penduduk di kawasan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam. 24 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kendalanya itu karena memang yang terbakar itu adalah bangunan semi permanen, sehingga cepat terjadi perambatan, terjadi penyalaan api. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari kompor yang meledak dari salah satu rumah warga. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas di lokasi ditutup. Sementara itu, korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal mengungsi sementara ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Abdul Muiz. Sebagian besar korban mengaku tidak mampu menyelamatkan barang berharga mereka dan hanya menyiapkan pakaian yang mereka kenakan. Mereka berharap agar pemerintah setempat segera turun tangan memberikan bantuan berupa pakaian layak dan makanan. Belum tahu kita di mana tempatnya ini. Artinya saat ini masih belum pasti ya? Iya, belum pasti ya ini kita di mana. Kalau di sini sementara atau keluar nggak tahu, ini belum ada
kepastian. Tenda-tenda juga belum ada, Bu ya? Hah? Tenda-tenda pengungsian juga belum ada berarti? Belum. Sementara di pom bensin dulu? Iya. Hingga kini, petugas masih melakukan pendataan terkait jumlah pasti kepala keluarga yang terdampak, serta ada tidaknya korban jiwa maupun luka dari kebakaran ini. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Durensawit, Jakarta Timur menyebabkan pohon tumbang hingga menimpa minibus yang terparkir. Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, papan reklame sepanjang 7 meter roboh diterpa angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat menyebabkan papan reklame sepanjang 7 meter yang terpasang di dinding jalan layang roboh pada Minggu malam. Robohnya papan reklame itu sempat menutupi sebagian jalan dari arah Kebonjeruk menuju Kembangan, begitu juga dari arah Pesanggerahan menuju Kebonjeruk. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Gulkarmat, PPSU Kebonjeruk, dan BPBD Kantor Wali Kota Jakarta Barat melakukan evakuasi robohnya papan reklame itu. Beruntung pada saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Korban sih alhamdulillah tidak ada. Tadi pada saat kejadian itu roboh, itu nggak ada kendaraan yang melintas, Bang? Ada, cuman alhamdulillah masih sempat lewat. Oh, masih sempat. Karena kita sigap menutup jalan. Sementara itu di kawasan Durensawit, Kalimalang, Jakarta Timur, sebuah pohon kurma berukuran besar tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Naas, batang pohon setinggi 6 meter itu tumbang menimpa sebuah minibus yang tengah terparkir di salah satu rumah makan. Beruntung pada saat kejadian seluruh penumpang masih berada di dalam rumah makan. Menggunakan alat senso, 3 senso, langsung 10.8 ke TKP. Setelah sampai kami tes up, kami kondisikan, kami tanya kronologi seperti apa. Yang berempat tadi personil kami melakukan evakuasi, Pak. Alhamdulillah di sini penanganan tidak ada korban pun di dalam unit mobil, terus anggota kami pun selamat. Di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah kandang ayam roboh diterjang angin kencang saat hujan deras turun. Akibatnya satu warga yang sedang berteduh mengalami luka ringan karena tertimpa bangunan kandang ayam. Selain merobohkan kandang ayam, angin kencang yang menerjang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga menimpa sekolah dan rumah warga. Beruntung tidak ada siswa di lokasi kejadian karena sekolah sedang libur. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu banjir kembali merendam permukiman warga di Kompleks Polri di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan usai hujan deras mengguyur ibu kota Minggu malam. Selain permukiman, ruas Jalan Kemang Utara 9 juga terendam banjir hingga beberapa motor yang nekat melintas mogok. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota membuat ruas Jalan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang datang dari arah Warung Buncit menuju kawasan Kemang terpaksa menerjang banjir saat melintasi ruas jalan ini. Akibatnya beberapa pengendara sepeda motor terpaksa menuntun kendaraan mereka yang mogok akibat mesin kemasukan air. Banjir kembali merendam kawasan ini setelah hujan deras turun hingga air dari Kali Mampang yang hanya berjarak beberapa meter dari ruas jalan meluap. Jadi pengaruh dari air kali Mampang. Kali Mampang. Iya. Ketinggian air berapa, Bang? Kurang lebih 30 sampai 40 cm. Bang, ini untuk akses kendaraan sendiri masih bisa dilewati atau gimana, Bang? Untuk sementara masih bisa. Tapi nanti kalau udah lewat ini nggak bisa, dan sebetulnya nggak bisa dibukuin. Sebenarnya udah nggak bisa ya, Bang? Iya. Biasanya dari kerjasama Bulan 3 kita. Oh gitu. Seperti air itu. Iya. Di sini emang langganan banjir atau gimana, Bang? Langganan banjir. Ini udah kesekian kali nih. Selain di Kemang, banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kompleks Polri di Jalan Pondok Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir hingga Minggu tengah malam masih berkisar antara 30 hingga 50 cm. Meski demikian, sejumlah warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara petugas dari Sudin Tata Air Pemkot Jakarta Selatan juga bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir terus meninggi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat jalan dan permukiman warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Sementara itu, banjir akibat hujan deras juga turut merendam permukiman warga di kawasan Kebonjeruk, Jakarta dengan ketinggian mencapai 1 meter.
Seperti inilah kondisi permukiman warga di Jalan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin dini hari. Banjir setinggi 1 meter merendam 2 RT di RW 02. Hal ini membuat aktivitas keluar dan masuk ke dalam rumah terganggu. Selain disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur Jakarta, banjir di permukiman warga tersebut juga diperparah dengan menyempitnya aliran kali Sekretaris. Air kali meluap hingga permukiman warga. Agar tak ikut terendam banjir, kendaraan bermotor milik warga diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Warga terpaksa mendorong motornya yang mengalami mati mesin saat melintas di Jalan Dharma Wanita Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta yang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm ini turut merendam permukiman warga dan pertokoan. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda wilayah DKI Jakarta sejak beberapa hari terakhir. Guna mengurangi debit air di lokasi, petugas sumber daya air Pemkot Jakarta Barat pun menerjunkan 1 mesin pompa penyedot air untuk dibuang ke sungai. Masih terkait banjir, pemirsa, sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir di Jalan Ceger Raya, Tangerang Selatan, mogok. Ya, sementara di Kabupaten Lebak, Banten, banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm merendam permukiman hingga area persawahan. Ratusan rumah di Desa Sukarendah, Kabupaten Lebak, Banten masih terendam banjir dengan ketinggian air 40 hingga 50 cm pada Sabtu siang. Banjir terjadi pasca wilayah tersebut diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Kamis malam. Meluapnya air di aliran irigasi diduga jadi penyebab terjadinya banjir yang merendam permukiman. Selain merendam rumah, banjir juga menggenangi areal pesawahan yang berada di belakang permukiman. Kebanjiran, sampai belakang juga. Ketinggian yang juga terendam, Pak. Oh gitu. Soalnya kan mampet ke sininya. Dari sawah juga ke sawahan ke sini. Oh, sawah juga kerendam. Yang paling tinggi berapa senti nih Bu di sini? Apa sih ya? Enggak, kalau yang di belakang berapa dong? Udah hampir ini sih, yang belakang, iya. Sementara itu, hujan yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Sabtu sore hingga malam hari membuat Jalan Ceger Raya, Pondok Aren terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Demi menghindari banjir, para pengendara terpaksa menggunakan jalur pedestrian pejalan kaki agar kendaraan roda 2-nya tidak mengalami mati mesin. Buruknya sistem drainase yang ada pada sisi jalan jadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Akibat air yang menggenangi jalan ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Jakarta maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang merendam ribuan rumah di perumahan Puri Nirwana Residence di Bekasi, Jawa Barat berangsur surut. Ya, namun warga ini masih siaga terhadap kemungkinan datangnya banjir susulan. Hingga hari ketiga hari Minggu, banjir masih menggenangi permukiman warga di Puri Nirwana Residence di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Namun ketinggian banjir relatif telah surut. Bila sebelumnya banjir mencapai lebih dari 1 meter, kini rata-rata 20 cm hingga 70 cm. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi, Minggu pagi tampak telah kembali ke rumah. Saya pribadi dan keluarga mengungsi 2 hari. Dari hari Jumat sore kita sudah mengungsi. Ini baru kembali tadi pagi, karena sudah kita dengar informasi air menurun, jadi kita bersih-bersih rumah. Menurut warga, banjir tak semata akibat tingginya curah hujan dan jebolnya tanggul Kaliwu, tapi juga buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi masalah banjir. Di Karawang, Jawa Barat, banjir yang merendam ratusan rumah di Kampung Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, belum juga surut. Warga mengaku mulai kesulitan beraktivitas karena permukiman mereka terendam hingga setinggi lebih dari 1 meter. Warga pun memilih mengungsi. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Ya ngungsi? Ngungsi di rumah. Ngungsi? Banjir aja? Iya. Ngungsi di mana? Di Karangligar. Di Karangligar? Iya. Saudara? Kakak ipar. Oh, kakak ipar. Udah dapat bantuan belum selama ini? Kalau sekarang belum. Menurut warga, banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang memicu meluapnya air Sungai Citarum dan Cibeet. Warga berharap pemerintah segera mengulurkan bantuan bagi warga korban banjir. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
Ratusan warga di sebuah perumahan di Desa Karangharja, Cikarang, Bekasi menggelar aksi demo di kantor pemasaran perumahan. Pada kesempatan tersebut, pihak terkait berjanji akan memperbaiki saluran air dan gorong-gorong serta normalisasi Kali Ulu yang diduga jadi faktor penyebab terjadinya banjir. Dengan membawa poster, ratusan warga di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di kantor pemasaran sebuah perumahan. Mereka menuntut adanya penyelesaian dari pihak pengembang terkait penyelesaian masalah banjir di permukiman yang mereka tempati. Sudah 4 hari terakhir warga mengaku rumahnya terendam. Bahkan badan jalan di perumahan di Blok Sakura tergenang air banjir hingga akses jalan tertutup. Selain akibat tingginya curah hujan, buruknya saluran air serta meluapnya air Kali Ulu diduga menjadi pemicu terjadinya banjir. Banjir, banjir. Tiap hari banjir, tiap hujan banjir. Capek ngebersihinnya. Masuk ke rumah. Apa sih? Efek banjir. Ya nggak bisa kemana-mana. Banjir masuk ke rumah. Motor nggak bisa keluar. Aksesnya tertutup. Nggak bisa kemana-mana. Terisolasi, Om. Warga berharap segera ada langkah penyelesaian atasi masalah banjir. Setelah tuntutan mereka diterima, warga perumahan meninggalkan kantor pemasaran dengan tertib. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu banjir rob atau pasang air laut melanda permukiman di Dusun Pulau Osi, Seram, bagian barat Maluku pada Minggu sore. Meski banjir merendam, warga memilih tak mengungsi untuk alasan keamanan. Ratusan rumah di pesisir wilayah Kabupaten Seram bagian barat Maluku terendam banjir rob setinggi 30 hingga 50 cm. Kondisi ini tak menyurutkan anak-anak untuk bermain di halaman rumah mereka meski tergenang banjir. Meski begitu, mayoritas warga setempat memilih tidak mengungsi dengan alasan keamanan untuk menjaga harta benda mereka. Ini mengganggu aktivitas seluruh orang, seluruh masyarakat yang ada di Dusun Pulau Osi. Ya. Mudah-mudahan saya sangat berharap pemerintah daerah melihat ini agar dapat diatasi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, banjirop disebabkan musim pasang surut yang terjadi akibat fase bulan baru. Untuk itu, warga di pesisir Dusun Pulau Osi dan sekitarnya diimbau waspada karena banjirop diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa hari mendatang. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali terjadi. Akibatnya akses jalan alternatif penghubung 2 desa kembali lumpuh. Terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi usai diguyur hujan lebat sejak Minggu siang. Aliran lahar dingin berada di Sungai Besuk, Sat, Desa Pasru, Jambe, membawa material vulkanik bekas awan panas guguran. Banjir lahar dingin membuat jembatan yang menjadi jalur alternatif penghubung 2 desa tak bisa dilewati. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya pesawat Lion Air tujuan Kupang, Surabaya sempat gagal terbang setelah diduga ponsel salah satu penumpang terbakar. Lengkapnya saat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita juga informasi di pagi hari ini, pemirsa, tebing setinggi 20 meter di Kudus, Jawa Tengah longsor dan menimpa 2 rumah warga. Selain itu, 2 mobil yang melintas di jalur Trenggalek, Ponorogo, Jawa Timur tertimpa longsor hingga rusak parah. Mobil ini rusak parah setelah tertimpa material longsor berupa kayu di kilometer 8 jalur Trenggalek Ponorogo, Jawa Timur. Bencana terjadi setelah hujan lebat mengguyur sejak Minggu siang. Saat kedua mobil tiba di lokasi kejadian sudah terjadi longsor. Namun korban terkena longsor susulan. Berhasil menghindari bebatuan yang jatuh namun bagian depan tertimpa material kayu. Terus? Dari atas itu dengeran gemuruh. Ada barang mau longsor itu, terus saya nengok tanah pada runtuh itu, saya banting kanan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Penumpang selamat, namun 5 diantaranya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Trenggalek. 2 kendaraan berhasil dievakuasi Minggu malam.
Lalu lintas kembali normal setelah petugas gabungan membersihkan material longsor. Saat ini BPBD bersama unsur terkait TNI Polri dan BBJN melaksanakan evakuasi dengan alat berat dan pemotongan pohon tumbang. Warga Desa Kubukan, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah bergotong royong membersihkan sisa material tanah longsor yang menimpa rumah milik Sumarni. Longsor terjadi pada Minggu pagi saat sang pemilik rumah sedang mencuci pakaian dan kedua anaknya berangkat sekolah. Terdengar suara gemuruh dan longsor menerjang rumah. Bagian kamar belakang dan ruang tamu rata dengan tanah. Longsor air tebing setinggi 20 meter dan lebar 12 meter tersebut sedikitnya merusak 2 rumah. Selamat turun. Selamat enggak, orangnya enggak apa-apa. Yang roboh ini, yaitu ruang kamar tidur, terus ruang tamu. Dalam bulan Februari ini sudah 2 kali terjadi longsor di Desa Kubukan. Tim Liputan melaporkan. Akibat ulah jahil, temannya kaki kiri bocah perempuan berusia 11 tahun di Ciracas, Jakarta Timur menempel di sendal jepit hingga tak bisa dilepaskan. Ya, alas kaki bocah itu tak bisa dilepaskan setelah menginjak sendal yang telah diolesi lem serbaguna. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur berupaya melepaskan sandal jepit yang menempel di kaki kiri bocah berusia 11 tahun akibat lem. Dalam proses evakuasi, petugas sangat berhati-hati agar tak melukai kaki korban. Dengan menggunakan air dan sikat gigi, petugas damkar secara perlahan melunturkan lem yang merekat di kaki dan sandal jepit. Setelah hampir 30 menit, petugas berhasil melepaskan sandal dari kaki korban. Kejadian bermula saat korban tengah bermain bersama temannya. Namun teman korban berbuat jahil mengolesi sandal korban menggunakan lem serbaguna. Karena tidak bisa dilepas, orang tua dan korban mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Anak saya dikucurin sendalnya pakai lem Korea, sehingga nggak bisa lepas lagi di kakinya. Setelah itu saya lari ke dokter 24 jam, nggak bisa, langsung saya lari ke pemadam. 3 orang personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Tribo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, 4 orang pesepeda nekat menerobos ruas tol Jakarta Cikampek di kawasan Jakarta Timur. Warga meminta aparat terkait memberikan tindakan tegas atas aksi yang sangat membahayakan ini. Kamera ponsel penumpang bus merekam saat 4 orang pesepeda tengah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya antara gerbang tol Pondok Gede Barat hingga Halim Cawang. Pola keempat pesepeda ini pun tersebar luas di dunia maya. Salah satu warga pengguna jalan tol merasa resah dengan aksi membahayakan ini karena dapat menyebabkan kecelakaan. Warga berharap agar petugas kepolisian maupun instansi terkait dapat memberikan tindakan tegas kepada 4 pesepeda yang melakukan aksi nekat tersebut. Ya kalau menurut saya sih bahaya banget itu mas, karena kan jalan bebas hambatan ya, sepeda-sepeda itu masuk gitu. Jadi kita keganggu gitu mas, mau lajur walaupun mereka pakai lajur sebelah kiri juga. Itu kalau dari video ada berapa sepeda gitu? Ada 4 sepeda, sekitar 4 sepeda. Istri Presiden keempat dan sejumlah tokoh menjenguk Kristalino David Ozora di rumah sakit. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta proses hukum pada tersangka tanpa pandang bulu. Istri Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, mendatangi Rumah Sakit Mayapada di Kuningan, Jakarta Selatan Minggu siang untuk menjenguk Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Rombongan PBNU dan GP Ansor yang juga datang menjenguk berharap polisi mengusut tuntas siapa saja tersangka yang terlibat. Minta keadilan, semua yang terlibat. Ini kan ada nama baru yang diduga yang disampaikan oleh pihak polisi yang berinisial apa itu? APA itu kan? Apa itu? APA itu. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orangnya, mana orangnya? Konkret. Ya. Kondisi David dikabarkan terus membaik setelah dokter tak lagi memberikan obat penenang. Remaja 17 tahun itu memberikan respon pada suara dan gerakan.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penganiayaan oleh anak pejabat pajak harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Mahfud juga meminta sumber kekayaan ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, diselidiki secara transparan. Hukum jelas supaya diproses secara hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melihat siapapun. Itu adalah hukum. Kalau benar ya, kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN-nya itu tidak masuk akal, supaya diselidiki. Kalau ada tindak pidana, jangan pandang dulu, jangan karena sudah mundur lalu itu ditutup, tidak bisa. Selain Mario Dandi Satrio, polisi juga sudah menetapkan tersangka lain, yakni Shane Lucas Rotua, rekan Mario Dandi Satrio yang membiarkan terjadinya penganiayaan, bahkan ikut memprovokasi pemukulan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pesawat Lion Air tujuan Kupang Surabaya sempat gagal terbang setelah telepon genggam salah satu penumpang terbakar sampai satu penumpang panik dan membuka pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Penerbangan pun sempat tertunda selama beberapa jam. Para penumpang pesawat Lion Air dengan penerbangan JT693 tujuan Kupang Surabaya ini tiba-tiba berlarian turun pesawat di Bandara El Kupang Minggu pagi. Mereka panik lantaran handphone salah satu penumpang mengeluarkan asap yang diduga terbakar. Saat pesawat sudah door close, kemudian terjadi di dalam pesawat ada penumpang yang HP-nya terbakar. Nah, itu yang menyebabkan terjadi di dalam pesawat ada penumpang yang sempat untuk membuka pintu emergency. Nah, ini menyebabkan akhirnya pesawat jadi terlambat. Akibat kejadian ini para penumpang diterbangkan dengan pesawat lain beberapa jam kemudian. Sementara itu pemilik handphone batal berangkat karena alami cedera di bagian tangan. Handphone yang diduga meledak juga masih dalam penyelidikan pihak Angkasa Pura. Atas kejadian ini para penumpang pesawat diharapkan selalu mentaati peraturan penerbangan. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mulai tanggal 26 Februari, PT Kereta Api Indonesia resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk angkutan lebaran. Ya, sebanyak 3,5 juta tiket kereta disediakan PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi paling diminati pada masa libur lebaran. Untuk melayani angkutan lebaran mulai tanggal 26 Februari kemarin atau H-45 lebaran, PT Kereta Api Indonesia resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan lebaran. Pada kondisi normal, penjualan tiket dibuka pada H-30 lebaran. Namun para pemudik yang menggunakan jasa layanan kereta api sudah mulai bisa membeli tiket untuk keberangkatan tanggal 12 April 2023 atau H-10 masa Idul Fitri. Selain dalam rangka meningkatkan pelayanan, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik ataupun lebaran secara matang. Rencananya, PT KAI juga akan menambah kuota tiket serta menyediakan kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Di lebaran tahun ini, Kereta Api Indonesia saat ini sudah menyiapkan sekitar 3,5 juta tiket untuk masa angkutan lebaran. Terdiri dari tiket untuk kereta api jarak jauh dan untuk kereta api lokal. Selain telah membuka pemesanan tiket masa angkutan lebaran, PT KAI juga telah mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari sisi sarana seperti gerbong dan lokomotif, hingga prasarana seperti kondisi jalur, sinyal, stasiun, dan fasilitas lainnya, guna menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna kereta api pada masa angkutan lebaran. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Tak terima ditegur karena memutar balik sembarangan, seorang sopir angkot bersama dua temannya mengeroyok sopir truk hingga terkapar. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Asran Sadi. Pemirsa, tak terima ditegur karena memutar balik sembarangan, seorang sopir angkot bersama dua temannya mengeroyok sopir truk hingga terkapar. Usai mengeroyok, ketiga pelaku langsung kabur. Inilah rekaman video amatir saat terjadinya keributan antara sopir angkot dengan sopir truk di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kejadian itu dipicu cekcok mulut. Usai sopir truk menegur sopir angkot karena berputar arah sembarangan sehingga menimbulkan kemacetan. Tak terima ditegur, pengemudi angkot dan 2 temannya lantas mengeroyok sopir truk hingga terkapar dengan luka di pelipis mata kiri. Melihat kejadian itu, kernet truk dan warga sekitar berupaya mengadang pelaku yang akan melarikan diri. Namun pelaku berhasil kabur ke arah permukiman setelah meninggalkan mobilnya. Terjadinya keributan yang mana pelaku pertama melakukan penusukan menggunakan obeng, kemudian pelaku 2 dan pelaku 3 ikut memukul sehingga terjadi luka pada pelipis, punggung belakang, kemudian telapak tangan. Kini ketiga sopir angkot masih dalam pengejaran polisi, sementara korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya, Pasar Kemis dan berangsur membaik. Syahbudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Pencurian motor terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Di Kembangan, Jakarta Barat, komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor membawa kabur 1 unit sepeda motor yang parkir di rumah milik Ketua RW. Komplotan spesialis curanmor terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya di rumah Ketua RW 05 Jalan Adikarya, Kedoya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada hari Kamis. Diduga pelaku berjumlah 2 orang ini membagi perannya. 1 orang pelaku mengawasi kondisi di sekitar lokasi, sedangkan lainnya mengincar sepeda motor milik korban yang diparkir di depan rumah. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku pencuri membobol kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa sepeda motor milik Ketua RW 05. Pencurian 2 unit motor juga terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Kenangan 2, Gang Dolang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV, 3 orang pelaku pencurian memantau situasi sekitar rumah korban. 2 unit sepeda motor yang terparkir di bagian teras rumah jadi sasaran. Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke petugas kepolisian sektor Pasar Rebo. Video kekerasan terhadap anak panti asuhan yang masih di bawah umur ramai di dunia maya. Pelakunya diduga merupakan salah satu pengurus panti asuhan. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Udah boleh ngadu-ngadu omongan, ya janji, ya, awas ya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Tim Resmo Polsek Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meringkus 7 remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan anak panah busur serta sebuah bom molotov yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Tim jegal Polsek Galesong Selatan yang sedang berpatroli langsung menggerebek dan menggeledah sejumlah remaja yang tengah berkumpul di kawasan Jalan Poros Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil menemukan sejumlah anak panah busur yang diduga sengaja dibuang para pelaku saat melihat kedatangan petugas. Petugas juga mengamankan sebuah bom molotov dari seorang remaja yang masih di bawah umur. Sebanyak 7 orang remaja langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Galesong Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapat laporan warga yang resah dengan keberadaan sejumlah remaja sambil membawa anak busur dan bom molotov. Diduga, para remaja ini tergabung dalam sebuah kelompok dan akan melakukan tawuran. Kami dapati 2 geng motor ini, yaitu Lorsen dan Birlam, itu akan melaksanakan COD, akan berperang katanya pada malam saat kejadian. Jadi kami amankan pelaku yang membawa busur di 2 kelompok geng busur ini. Dari penangkapan ini, polisi menyita 9 anak panah busur, ketapel, serta bom molotov yang dibawa para pelaku sebagai barang bukti. Kini, para remaja masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Galesong Selatan. Dan untuk anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dilimpahkan ke unit PPA Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Di Lamongan, Jawa Timur, seorang petani dilaporkan hilang secara misterius. Warga bersama petugas BPBD Kabupaten Lamongan sudah 3 hari melakukan proses pencarian, namun hingga kini korban belum ditemukan. Warga Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Lamongan, bekerja sama melakukan pencarian terhadap seorang petani bernama Sujai. Peristiwa berawal saat Sujai yang pamit pada keluarganya berangkat ke tambak pada Jumat sore, tak kunjung pulang hingga malam hari. Setelah mendapat laporan dari keluarga Sujai, warga langsung berupaya mencari keberadaan pria berusia 61 tahun itu di sekitar tambak. Diduga korban tenggelam saat berada di tambak. Warga pun mencari korban dengan cara manual, yakni masuk dalam tambak dan berjalan. Namun, korban belum berhasil ditemukan. Padahal, ketinggian air di tambak hanya 70 cm. Ke tambak yang mau dipotong pisangnya itu beliau papasan dengan orang. Bahasanya ditanya sama orang, mau kemana Pak De? Oh, mau motong pisang. Nah, yang ketemu itu terus pulang, terus beliaunya itu masuk ke sini. Tambak itu ya? Tambak. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang beliaunya belum ditemukan. Korban yang tak kunjung pulang hingga Minggu sore membuat tim BPBD Kabupaten Lamongan melakukan pencarian menggunakan perahu. Namun, setelah 3 hari dilakukan pencarian, korban pun belum ditemukan. Petugas dan warga akan melanjutkan pencarian pada hari Senin. Diharapkan bagi warga yang menemukan korban segera menghubungi pihak Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Lamongan. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, ratusan narapidana lapas kelas 2A Ambarawa menderita gatal-gatal di sekujur tubuh akibat buruknya kualitas air. Mencegah penularan semakin meluas, pihak lapas memeriksa kesehatan sekaligus mengobati penghuni lapas. Dengan tertib, para narapidana lapas kelas 2A Ambarawa Kabupaten Semarang ini duduk menunggu giliran menjalani pemeriksaan di aula lapas. Sebagian besar mengaku menderita penyakit kulit dengan keluhan gatal-gatal disertai ruam di kulit. Pihak pengelola lapas menduga kondisi tersebut akibat buruknya kualitas air yang digunakan para penghuni lapas untuk mandi dan mencuci. 75% dari penghuni tahanan narapidana lapas kelas 2 Ambarawa ini rata-rata penyakit kulit ya Pak. Jadi karena mungkin di sini dari struktur geografisnya airnya ini memang mengandung magnesium Mas. Jadi meskipun sudah kita olah mungkin efek-efek kimianya. Dari jumlah total warga binaan lapas 408 orang, lebih dari 300 diantaranya mengeluh mengalami gatal-gatal yang dipicu penyakit kulit. Mereka lalu diberi obat-obatan sekaligus pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam kamar maupun di lingkungan sekitar. Pihak lapas sendiri berencana untuk menggelar pemeriksaan rutin bagi para penghuni lapas. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah video dugaan kekerasan terhadap anak panti asuhan yang masih di bawah umur ramai di dunia maya. Miris, terduga pelakunya merupakan pengurus panti asuhan. Video yang terekam ponsel ini diduga terjadi di salah satu panti asuhan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya dimarahi, dalam video juga nampak anak panti asuhan yang masih di bawah umur mendapatkan tindakan kekerasan. Pelakunya diduga merupakan salah satu pengurus panti asuhan. Atas video yang ramai di dunia maya tersebut, warga beramai-ramai mendatangi panti asuhan di kawasan Jalan Mangkubumi, Ilir Timur 2, Palembang, Minggu dini hari. Warga yang geram berhasil diredam petugas kepolisian. Jadi untuk peristiwa ini yang viral tadi sudah kita tangani dan yang anak-anaknya juga sudah ada di sini semuanya dalam keadaan selamat, sehat. Kemudian untuk yang patut kita duga selaku pelaku sudah kita amankan ke Polres dan dalam proses itu. Dugaan warga, kasus kekerasan terhadap penghuni panti asuhan ini telah berlangsung lama. Sudah cukup lama ya, kalau kita lihat ada beberapa video-video yang terlihat waktunya, ada yang pagi, ada yang siang, terus dari baju juga tadi berdasarkan keterangan di dalam berbeda-beda sepertinya waktunya. Terduga pelaku berinisial HD masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Palembang. Jika terbukti bersalah, sang pengasuh panti asuhan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Dari info pasar, pemirsa, harga berbagai jenis komoditas sayur dan bumbu dapur terus meroket dan diperkirakan akan semakin mahal mendekati bulan Ramadan. Salah satunya adalah cabai rawit yang ada di Jember, Jawa Timur, kini telah menembus Rp70.000 per kilogram. Harga berbagai jenis komoditas sayur dan bumbu dapur terus mengalami kenaikan di pasar tradisional Tanjung Jember. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit, di mana saat ini telah menyentuh harga Rp70.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari beberapa hari sebelumnya. Begitu juga dengan cabai merah besar serta cabai hijau yang sama-sama naik sebesar Rp10.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Tak hanya cabai, bawang putih juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Ia menjelang bulan puasa, maksud kami, cabai di Pasar Yoto Wawa, Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dijual mahal, yaitu Rp150.000 per kilogram. Hal ini akibat langkanya pasokan cabai dari distributor di sejumlah daerah. Sedangkan harga cabai keriting kini Rp120.000 Rp120.000 dari Rp80.000 per kilogram. Bawang merah dijual di kisaran Rp60.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang menyediakan paket berisi minyak goreng, tepung, dan gula pasir di alun-alun Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pasar murah yang digelar untuk membantu masyarakat jelang bulan Ramadan. Mak-mak yang baru mengikuti jalan santai sebagai rangkaian hari jadi Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang ke-63 tahun menyerbu pasar murah di alun-alun Minggu kemarin. Paket pasar murah bersubsidi itu berisi 2 kg minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan tepung terigu dengan harga Rp50.000. Tujuan pasar murah adalah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok khususnya minyak goreng menjelang bulan puasa. Kami menyediakan 500 paket sembako yang isinya 2 liter minyak goreng, 1 kilo tepung terigu, dan 1 kilo gula pasir. Kalau untuk harganya, Ibu? Kalau harga normal itu 70 sampai 75.000. Kalau yang dijual di sini? Kalau kami jual itu, kami jual cuma harga 50.000. Dengan adanya pasar murah yang menyiapkan minyak goreng sangat membantu masyarakat. Rencananya pasar murah serupa akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya, seperti di Kabupaten Pangkep Luwu, untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng murah. Suardi Gatang melaporkan dari Baru, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah tokoh juga turut hadir, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya partai politik membangun kerjasama dalam sebuah koalisi. Untuk itu, Presiden mengingatkan Partai Amanat Nasional agar jangan sampai salah dalam memilih koalisi. Presiden juga meminta partai politik untuk memperkuat kerjasama kebangsaan dan berharap pemimpin Indonesia ke depan dapat melanjutkan perubahan yang sudah dilakukan. Presiden Jokowi juga menyebut PAN menggelar Rakornas di Semarang sebagai strategi mendekati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini, Presiden juga turut memuji Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atas capaian kinerja neraca perdagangan Indonesia yang untung besar sepanjang tahun 2022. Jadi tadi malam saya bertanya-tanya ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah. Mendekati Pak Ganjar,
mendekati bupati wali kota dihadirkan semuanya. Udah betul. Sementara pada pidatonya di acara workshop dan Rakornas Pemenangan Pemilu 2024, Partai Amanat Nasional Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki kening berkerut dan rambut putih. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat seperti yang pernah diungkap Presiden Jokowi. Tak hanya itu, Zulkifli Hasan juga menyebut bahwa Ganjar dan Erik terlihat harmonis di hadapan Presiden Jokowi yang juga hadir. Zulhas juga menciptakan pantun khusus untuk Ganjar dan Erik. Pantun dibacakan untuk mengakhiri sambutannya, meski kedua sosok yang disinggung-singgung sebagai pemimpin berikutnya. Namun Zulhas menegaskan bahwa keputusan PAN akan mengikuti keputusan Jokowi dengan mengibaratkan dirinya sebagai Panglima Perang dan Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi. Dari laga pekan ke-27 BRI Liga 1, Persija Jakarta gagal memetik kemenangan saat berlaga di kandang Madura United. Fokus segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Astra Nisyadi. Pemirsa, 2 orang komplotan begal sepeda motor bermodus penagih utang diringkus saat mencoba membawa kabur barang curiannya dari Bogor ke Pulau Sumatera. Sementara di Bantaeng, Sulawesi Selatan, penangkapan penadah motor curian diwarnai tembakan peringatan dari polisi. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan penadah motor curian di kawasan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Minggu siang. Pelaku yang sempat bersembunyi pun pasrah saat disekap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Resmo Polres Bulukumba. Terungkap, pria berusia 38 tahun ini mendanai seorang komplotannya untuk melancarkan pencurian motor di Bulukumba dan Bantaeng. Motor curian yang ditampungnya lantas dijual dengan harga mencapai 3 juta rupiah. Aparat pun bisa menyita barang bukti 7 unit motor hasil pencurian dengan seorang tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Yang bersangkutan sudah menerima barang kejahatan berupa kendaraan rembang roda 2 dari IP ini sebanyak 13 unit. Dari hasil keterangan dari si BT, selanjutnya kita melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan sebanyak 7 unit. Sementara itu di Bogor, 2 tersangka komplotan pembegal sepeda motor bermodus pura-pura menjadi penagih utang diamankan Satreskrim Polsek Cilengsi Minggu dini hari. Mereka diringkus saat membawa hasil rampasannya ke daerah Sumatera. Saat diselidiki, komplotan perampas motor yang beraksi di kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi ini kerap menyasar remaja dan perempuan karena dianggap tak bisa melawan. Tak segan, mereka juga memakai kekerasan dengan ancaman senjata tajam. Dengan memepet korban dan menanyakan dari leasing apakah sudah lunas atau belum. Korban belum sempat berargumen, kendaraan sudah diambil alih, sudah berpindah tangan. Jadi modus ini dari bulan Januari kita rekap ada sekitar 22 kasus. Polisi masih memburu 5 pelaku lainnya, sedangkan kedua tersangka dijerat pasal pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara itu oleh polisi, sejumlah motor yang sudah diamankan diserahkan langsung ke pemiliknya setelah proses pemeriksaan barang bukti. Tim Liputan melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Lebak meringkus pelaku spesialis perampokan dengan kekerasan di sejumlah minimarket yang berada di wilayah hukum Polres Lebak, Banten. Pelaku diamankan di kontrakannya yang berada di Kecamatan Cipanas. Pelarian pelaku perampokan sebuah minimarket di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang terhenti setelah jajaran Satreskrim Polres Lebak meringkusnya di rumah kontrakan. Saat ditangkap ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya golok dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Kemudian, ia mengancam karyawan minimarket dengan menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Tak terima rekannya terjaring razia, sejumlah warga mengejar dan berupaya menyerang petugas Dinas Sosial Makassar. Tak hanya itu, warga pun berteriak di rumah penitipan meminta rekannya dibebaskan.
Penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah warga terhadap kendaraan Dinas Sosial Makassar ini ramai di dunia maya. Dalam video yang terekam ponsel petugas ini nampak warga berusaha mengejar petugas dengan sepeda motor. Kejadian ini berawal saat petugas melakukan razia badut dan anak jalanan di Jalan Adiaksa. Petugas yang telah menjaring sejumlah badut tersebut ke dalam mobil truk patroli diprotes salah satu pemuda yang diduga menjadi provokator. Warga lain yang ikut terprovokasi melakukan pengejaran hingga ke rumah penitipan trauma center RPTC milik Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka yang tersulut emosi berteriak meminta rekannya yang terjaring agar dibebaskan. Kebetulan memang ada beberapa anak jalanan yang kami ambil dan mereka di dalam mobil. Ada salah satu warga di sekitar lokasi penertiban yang mengaku bahwa anak yang ditertibkan itu masih mempunyai hubungan keluarga. Atas kejadian tersebut, agar tak terjadi keributan yang lebih besar, sejumlah badut dan anak jalanan yang terjaring razia dipanggil orang tuanya untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan agar tak lagi melakukan perbuatannya. Selanjutnya, mereka dipulangkan untuk pembinaan bersama keluarganya masing-masing. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah wanita di Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan investasi bodong yang dilakukan pasangan suami istri. Korban tertipu hingga mencapai miliaran rupiah. Tergiur iming-iming keuntungan besar, sejumlah korban yang didominasi perempuan mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Mereka melaporkan penyelenggara investasi pasangan suami istri. Korban membawa sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik. Korban yang melaporkan investasi bodong di bidang tekstil ini baru 10 orang. Nilai investasi korban beragam, mulai dari 100 juta rupiah hingga 800 juta rupiah, dengan total kerugian hingga 6 miliar rupiah. Jadi kita semua datang ke Polres hari ini ingin melaporkan adanya terduga kasus penipuan investasi bodong. Saya pribadi tertipu 400 juta rupiah dan saya membawa bukti-buktinya. Di sini ada bukti-buktinya dan rekan-rekan saya semua membawa buktinya juga. Jadi bergerak di bidang tekstil. Menyamar sebagai pembeli, polisi meringkus seorang bandar narkoba jenis sabu di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Berapa banyak kemarin? Sampai cuma sedikit. Kalau jauh ngambil sedikit. Enggak masuk akal lah. Pria bandar narkoba ini tak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di Desa Gunung Megang, Kecamatan Muara II Kisam, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Oku Selatan akhir pekan lalu. Ini apa namanya? Sabu. Jadi yang megang dia, 13 paket narkotika jenis sabu ditemukan polisi dalam kotak kecil yang disembunyikan pelaku di pinggang seberat 2,31 gram. Sebelumnya polisi menerima laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut kerap berlangsung transaksi jual beli sabu. Polisi lalu menyamar sebagai pembeli. Dilakukan penangkapan, tersangka sedang berada di rumah, kemudian di dalam rumah didapatkan narkotika yaitu jenis sabu, yaitu berupa kristal bening 13 paket. Tersangka mengaku mendapatkan serbuk haram tersebut dari seseorang di Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini dan memburu seluruh anggota jaringan pengedar narkoba tersebut, termasuk pemasok sabu tersangka. Polisi akan menjerat tersangka dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Den Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sebuah ruko yang berada di lingkungan padat di Tanjung Jabung Barat Jambi ludes dilalap si jago merah. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat diduga karena korsleting listrik 2 ruko hangus terbakar. Dalam rekaman video amatir terlihat kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 ruko milik pedagang di Pasar Sentral Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu malam. Para pedagang yang kiosnya berada di dekat lokasi kebakaran panik menyelamatkan harta bendanya karena khawatir api akan menyambar. Korsleting listrik diduga jadi pemicu terjadinya kebakaran. Sementara di Tanjung Jabung Barat Jambi, 1 unit ruko yang berada di lingkungan padat ludes dilalap si jago merah pada Minggu malam.
Upaya pemadaman sempat terkendala karena sempitnya akses menuju lokasi. Penyebab kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2 ruko. Pemirsa, mengisi akhir pekan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bermain bersama kedua cucunya di salah satu mal di Semarang, Jawa Tengah. Ya, setelah dari Semarang, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan ke Toba, Sumatera Utara untuk menghadiri balapan F1 H2O atau F1 Powerboat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Riana menyaksikan langsung balapan F1 H2O atau F1 Powerboat yang digelar di Pelabuhan Mulia Raja, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Minggu siang. Ini jadi kali pertama bagi Jokowi menyaksikan langsung kompetisi balap internasional perahu motor. Dalam ajang balap ini, Bartek Marzalek dari tim Stromo Racing berhasil keluar sebagai juara, mengalahkan Sami Selio dari tim Sarjah yang harus puas di posisi kedua. Usai balapan, Jokowi menyerahkan langsung trofi kepada para juara di podium. Saya bicara apa adanya ya. Ini sebuah event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini, dan kita harapkan event-event internasional ini bisa men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Sementara sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri mengisi akhir pekan dengan bermain bersama kedua cucunya, yakni Yan Etes Sinarendra dan Lalembah Manah di salah satu mal di kota Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden Jokowi disambut ramai para pengunjung. Tidak sedikit pengunjung mal yang meminta foto atau sekedar menyapa Presiden Jokowi. Tim Liputan melaporkan. Dari laga pekan ke-27 BRI Liga 1, Persikabo akhirnya bisa memetik poin penuh usai 14 laga tanpa kemenangan. Sementara itu Persija gagal memetik kemenangan saat berlaga di kandang Madura United. Persija Jakarta mengusung ambisi memetik kemenangan saat bertandang ke markas Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur Minggu sore. Macam Kemayoran langsung tancap gas dan menekan tuan rumah sejak awal laga. Salah satunya di menit ke-6 melalui tendangan keras Riko Simanjuntak dari luar kotak penalti yang masih melambung. Tim tamu kembali mendapatkan peluang untuk unggul di menit ke-24. Namun tendangan Birul Waliden masih terlalu lemah dan mudah digagalkan kiper Miswar Saputra. Tuan rumah balik mengancam di babak kedua lewat skema sepak pojok. Hugo Gomez menanduk bola dan masih melambung di atas gawang Andri Tani Ardiasa. Upaya Persija untuk membuka keunggulan kembali terjadi di menit ke-64 melalui aksi Osvaldo Hai. Tapi lagi-lagi, lemahnya penyelesaian akhir membuat gol tak kunjung tercipta. Hingga waktu normal berakhir, skor 0-0 tak berubah. Hasil ini menahan laju Persija yang sedang bersaing di perebutan gelar juara. Sementara itu, jual beli serangan terjadi di laga PSS Sleman menjamu Persikabo 1973 di Stadion Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman, Minggu sore. Namun akhirnya tuan rumah PSS berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-32 lewat kaki Riki Dwi Saputro. Laskar Pajajaran baru bisa mencetak gol balasan di babak kedua tepatnya menit ke-67 saat Dimas Derajat berhasil memaksimalkan umpan sepak pojok Roni Sugeng. Persikabo 1973 akhirnya keluar sebagai pemenang setelah Yandi Munawar mencetak gol penentu di menit akhir pertandingan. Hasil ini membuat tim asal Kabupaten Bogor itu keluar dari tren buruk 14 laga tanpa kemenangan. Duel sengit lainnya dalam pekan ke-27 BRI Liga 1 akan terjadi di Stadion Demang Lahman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Barito Putra yang masih terus berjuang keluar dari zona merah akan menghadapi Persib Bandung yang berambisi kembali meraih puncak klasemen. Persib Bandung wajib meraih poin penuh saat bertandang ke markas Barito Putra di Stadion Demang Lahman, Banjar, Kalimantan Selatan dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Liga 1 pada Senin sore. Kemenangan akan membawa Maung Bandung terus menempel ketat PSM Makassar sebagai pemuncak klasemen sementara. Saat ini Persib masih berada di peringkat kedua dan berjarak 4 poin dari PSM. Namun dalam duel nanti Persib tidak dapat memainkan 3 pilar utamanya yakni Ciro Alves, Nick Wipers, dan Ricky Kambuaya karena akumulasi kartu. Sementara di kubu seberang, Barito juga tidak ingin kehilangan muka di hadapan para supporternya. Meski bukan hal mudah, Laskar Antasari siap tampil habis-habisan demi bisa meraih poin agar dapat keluar dari zona merah.
Saat ini Barito masih tercecer di urutan ke-16 dan hanya berjarak 5 poin saja dari Rans Nusantara yang berada di posisi juru kunci. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemirsa, karena pandemi COVID-19, Helen Dian Putri harus merelakan pekerjaannya di Biro Perjalanan. Tak patah arang, dirinya kemudian mengasah keterampilan membuat kerajinan dari benang wol. Dan siapa sangka usahanya mampu mempekerjakan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Inilah berani berubah, rajutan tangan berbuah cuan. Ya awal-awalnya sulit sih, tapi ya berkat kegigihan mengajarkan untuk supaya kami semua bisa, ya akhirnya bisa. Sangat terbantu sekali bisa menambah uang jajan anak-anak, ekonomi keluarga. Untuk pasaran sih saya menggunakan media sosial ya. Jadi prinsip saya gini, kalau untuk menjual produk itu saya tidak memikirkan siapa pembelinya. Jadi ya cocok lah gitu untuk menambah koleksi di rumah gitu kan. Bagus sih untuk rajutannya juga padat, terus nggak mudah lepas. Nih saya baru ambil topi nih. Topinya nih kayaknya keren, kayak topi Korea gitu ya. Keren gitu. Cuttingnya bagus ya. Terus rajutannya juga halus, nggak kalah dengan produk-produk yang memang sudah punya brand ya. Jadi siapa lagi yang memajukan UKM kalau bukan dari kita sendiri. Kalau penghasilan sih belum pasti ya, tidak menentu. Tiba-tiba kadang kalau misalnya sekali order ada 1.600.000, 2.600.000 per 2 minggu. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asrar Siti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.